Salam sejahtera, sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Kau merdekakan, Kau bebaskan dari kuasa-kuasa, juga dari dosa. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti bahwa kami adalah anak-Mu yang bebas. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Yohanes 8 ayat 36. Saya akan membacakan untuk kita, demikian tertulis. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara, oleh Kristuslah anak Allah, kita menjadi merdeka. Kita bebas. Kita menjadi pribadi yang bebas, tidak lagi pribadi yang diperbudak, tidak juga pribadi yang dikuasai oleh dosa, tapi kita menjadi anak-anaknya yang merdeka. Dalam percakapan dengan orang-orang Yahudi, saudara-saudara, Yesus mengatakan, bukan karena kamu keturunan Abraham, maka kamu bebas. Keturunan Abraham bisa membuat seseorang menjadi orang Israel, tentu saja. Tapi sekaligus di situ ada ikatan baru, ikatan Taurat. Ikatan yang memisahkan mereka dari suku yang lain. Sehingga banyak hal yang tidak membebaskan mereka. Sehingga bukan di situ kebebasan yang didapat, diraih oleh manusia. Tapi di mana sekali lagi ditemukan karena Kristus membebaskan, karena kebenarannya membebaskan, dan karena itu Anda dan saya menjadi anak-anak yang merdeka atau yang bebas. Tapi kita perlu mendalami, saudara-saudara, apa maksudnya dalam Kristus ada kebebasan, karena dalam Kristus ada kebenaran, dan bagaimana kita tiba pada kebenaran itu yang membuat kita bebas? Oh, dengan jelas pada ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi firman-Nya lah yang membuat kita tahu kebenaran, dan yang membuat kita bebas. Lalu kita bertanya, apa sebenarnya arti firman-Nya itu benar dan membuat kita bebas? Saudara-saudara, firman-Nya dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan logos, sabda yang telah menjadi manusia. Sebenarnya bisa berarti kalau kita mengenal firman itu berarti kalau kita mengenal Kristus. Kristuslah kebenaran, dan kalau kita mengenalnya kita dimerdekakan. Bagaimana kita mengenal firman-Nya kalau begitu, saudara-saudara? Agak unik, mengenal firman-Nya bukan terutama membaca semua yang dikatakan Yesus, bukan. Tapi yang pertama-tama mengenal firman-Nya adalah mengenal Dia, yaitu Kristus yang adalah firman. Berarti kita mengenalnya dengan membangun relasi. Jadi pengenalan dengan Kristus, pengenalan relasional dalam arti apa? Kita mengenal Dia berarti kita menyerahkan diri kita padanya. Kita merelakan semua keinginan kita, semua pikiran-pikiran kita, kita merelakan agar Kristus mendengarkannya, agar Kristus mengikutinya, dan kepada Kristuslah kita berserah, menyerahkan apapun yang kita hadapi, pikirkan, dan jalani. Itulah kalau kita tahu kebenaran, kalau kita tahu firman-Nya, berarti tahu Dia adalah firman, dan kalau begitu aku merelakan diriku kepadamu ya Kristus. Aku ingin menyerahkan diriku kepadamu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, tentu dalam relasi itu kita juga perlu mendengarkan firman-Nya. Kita perlu juga mendengarkan perkataan Yesus, firman-Nya, kebenarannya tentang kasih pengampunan dan Dia yang murah hati. Dan karena itu relasional, berarti kita mendengarkannya sebagai pribadi. Dan kalau kita mendengarkannya berarti apa, saudara-saudara? Berarti ya Tuhan, jadikan aku membatinkan kasih-Mu. Walaupun aku sering tidak mampu, walaupun aku punya banyak keinginan, tapi biarlah dengan seluruh jatuh bangunku aku semakin
mengerti perkataanmu tentang kasih. Aku semakin dekat dengan kehendak-Mu, yaitu pengampunan, dan aku semakin memiliki apa yang Kau kehendaki, yaitu kemurahan hati. Itulah artinya kebenaran itu relasional. Sekali lagi maksudnya apa, saudara-saudara? Kristus adalah kebenaran, kebenaran adalah firman-Nya, dan karena Dia firman berarti kita pertama-tama mempercayakan diri padanya. Melepas segala-galanya agar ya Kristus inilah hidupku. Tapi yang kedua, kita mulai mendengarkan apa yang dikatakannya, tapi kita mendengarkan agar semua yang dikatakannya menjadi bagian dari diri kita. Tidak usah tergesa-gesa, temukan dalam pergumulanmu, mengasihi itu mungkin. Temukan dalam usahamu, bermurah hati itu bisa. Temukan dalam segala sengketamu, mengampuni itu bisa. Dan kalau begitu, firman-Nya akan betul-betul menjadi bagian dari diri kita. Dan karena itu sekali lagi, kita dimerdekakannya, kita dibebaskannya karena kita tahu kebenaran Kristus. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam hidup kami bertemu dengan Kristus yang adalah kebenaran, yang adalah firman. Dan kami merelakan diri kami. Terimalah kami ya Kristus. Tapi juga kami akan mendengar apa yang dikatakannya tentang kasih, pengampunan, kemurahan hati. Dan biarlah kami membatinkan semua yang Kristus katakan agar menjadi bagian diri kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. GKPS TV